Halo semua, berjumpa lagi di Wuxia Channel. Kali ini Mimin mau melanjutkan review alur cerita Legend of Fei bagian ke-8. Tanpa menunggu lama lagi, kita buka alur ceritanya. Lian pun telah sampai ke tempat tujuannya untuk mengantarkan surat. Di sini ternyata dia sudah disergap oleh pasukan klan penjahat. Untungnya, berkat bantuan paman itu, dia pun berhasil kabur dari sana. Adegan beralih ke Jufei. Di sini, dia dengan Xion menyusup ke sarang penjahat. Dan Jufei menyamar sebagai anggota Ming Feng dan hendak menangkap Yu Wenji. Namun, pergerakannya sudah diketahui. Untungnya dia berhasil menggunakan trik seolah-olah dia diperintah oleh Kaudan yang kebetulan datang ke sana. Tianshan mulai curiga dengan Kaudan. Setelah keberhasilan trik adu dombanya, kini Jufei bersama Xion sedang mengamati dari kejauhan pergerakan para penjahat itu. Sedangkan Xion akan pergi mengalihkan perhatian para penjahat itu. Namun Jufei menahannya. Lalu Xion mencium jarinya kemudian menempelkan ke pipinya Jufei. Hal itu pun membuat Jufei terdiam tidak bisa berkata-kata. Kemudian Jufei pun mulai beraksi dan menemui seseorang di sana. Hingga tiba waktunya dia pun menemukan tempat persembunyian Yu Wenji. Sedangkan di tempat lain, Xion masih mengalihkan perhatian Tianshan serta bawahannya. Dengan ilmu peringan tubuhnya, dia pun mampu meloloskan diri dari sergapan para penjahat itu. Adegan kembali ke Jufei. Di sini, dia mendapatkan bantuan dari perkumpulan para pedagang dengan dipimpin oleh pendekar Yang Hitan. Pertarungan pun berlanjut kembali. Hingga akhirnya Jufei pun berhasil menyandra Yu Wenji di sana. Kemudian dia berhasil memukul mundur bawahan dari penjahat itu. Tidak berselang lama, Xion tiba di sana dengan melontarkan pujiannya kepada Jufei. Adegan beralih ke klan 48. Di sini, para penjahat itu pun mencoba menerobos kembali gerbang pertahanan klan 48 yang dipimpin oleh Tuan Shan dari Disa. Di tempat lain, Lian berhasil bertemu dengan Nyonya Li di persimpangan jalan. Dia pun melaporkan bahwa di klan 48, Ming Feng telah berkhianat dari klannya, sedangkan Disa telah menyerang ke sana. Nyonya Li pun bergegas kembali menuju ke klannya. Sedangkan di klan 48, Disa serta bawahannya berhasil menerobos masuk ke dalam. Namun, tidak berselang lama bawahan Disa melaporkan agar menarik mundur pasukannya karena Jenderal Yu Wenji di tempat lain sedang disandra oleh orang klan 48. Tidak berselang lama, Jufei tiba di sana dengan membawa Yu Wenji sebagai sandranya. Ketika Jufei akan melepaskan Yu Wenji sebagai sandranya, tidak disangka Paman Ma berkhianat memukulnya dari belakang. Pertarungan pun pecah kembali di sana. Di sini, Jufei pun merasa kecewa dengan Paman Ma karena dia merasa dibohongi olehnya. Pertarungan pun berlanjut kembali. Jufei melawan Kaudan. Dan dia pun berhasil membunuh pengkhianat klan itu dengan tebasan pedangnya. Sedangkan Paman Ma pun sekarat terluka parah akibat terkena serangan Kaudan tadi. Di napas terakhirnya, dia pun meminta maaf ke Jufei atas kesalahannya. Di lain sisi, Xion berdiri diam menyaksikan perjuangan Jufei serta rekannya. Kemudian, dia diam-diam menggunakan jarum menusuk belakang lehernya untuk membangkitkan tenaga dalamnya.
Lalu, dia pun beraksi turun tangan melawan Tuan Sen di sana. Juve yang melihat itu pun terheran-heran akan kemampuan Xiun yang berhasil mengalahkan Tuan Sen dengan satu pukulan tangannya. Ternyata, jurus yang digunakan Xiun itu bernama Tapak Taiyun. Kemudian, Juve kembali bangkit dan bertarung bersamanya. Satu persatu pasukan penjahat itu ditebas olehnya. Tidak berselang lama, terdengar peluit kembang api yang berada dekat dari sana, menandakan Nyonya Li serta rekannya sudah kembali ke klan 48. Lisa yang menyadari hal itu pun berniat mundur dari sana, sedangkan Juve yang kelelahan setelah pertarungan itu pingsan dan terjatuh di sana. Xiun dengan segera menolongnya. Tidak berselang lama, Lisa yang hendak kabur meninggalkan klan 48 bertemu Nyonya Li. Pertarungan pun terjadi kembali. Hingga akhirnya, pertarungan pun berakhir dengan terpotongnya tangan palsu dari Tuan Sen. Setelah itu, Nona Wu melaporkan kalau Li Sheng telah terjatuh dan tersangkut di bawah jembatan. Akhirnya mereka pun menarik Li Sheng ke atas. Singkat cerita, Nyonya Li menemui Juve yang sedang terbaring di ranjangnya. Juve tersadar kalau ibunya sedang berada di sampingnya untuk memeriksa keadaannya. Dia pun bangkit dari ranjangnya lalu menanyakan keadaan Xiun. Namun, ibunya terlihat tidak menyukai pemuda yang tidak jelas itu dekat dengan anaknya. Juve di tengah lamunannya, dia mendengar suara seruling yang berada di luar kamarnya. Ternyata, Xiun sudah berada di sana dan akan menemui Juve. Xiun pun langsung mengajak masuk Juve ke kamarnya. Di sini, Xiun merasa ada yang aneh dengan tatapan Juve kepadanya. Ternyata, Juve masih penasaran dengan jurus yang digunakan Xiun saat melawan pimpinan Lisa. Dia pun menduga bahwa Xiun masih banyak menyimpan rahasia-rahasia darinya. Di sini, Xiun mengembalikan barang berharga yang dititipkan Juve kepadanya saat pertarungan kemarin. Saat Xiun akan pergi dari sana, Juve menghentikannya dan dia hanya memandangi Xiun dengan beribu pertanyaan tersimpan di dalam hatinya. Karena begitu banyak pertanyaan yang diajukan oleh Juve kepada Xiun, Xiun pun menotok titik kesadaran Juve hingga dia terpingsan di dekapannya. Kemudian, dia pun membaringkannya di ranjangnya. Sheng, 姐妹，好很多了。 Di tempat lain, Yuanji sedang bertengkar dengan Lisa atas kekalahannya melawan klan 48. Mereka pun tersadar salah satu penyebab kekalahan adalah ikut campurnya seorang pemuda yang dapat mengalahkannya dengan satu pukulan. Setelah tersadar bahwa pemuda itu kenalan lamanya yang telah terkena racun mematikan darinya. Namun, tidak disangka sampai hari ini pemuda itu masih bisa hidup dan melawan mereka. Mereka pun curiga pemuda itu datang ke klan 48 untuk mengincar gelang Haitian yang berharga itu. Di klan 48, Nyonya Li beserta warga klan 48 melakukan ritual penghormatan kepada rekan-rekannya yang telah gugur dalam peperangan melawan penjahat kemarin. Malam pun tiba. Di sini, Nyonya Li memanggil Xiun untuk berbicara dengannya. Dia pun penasaran akan latar belakang Xiun, namun Xiun tidak memberitahukan dari mana dirinya berasal. Setelah itu, Nyonya Li memberikan plat turun gunung pada Xiun. Xiun pun hanya tersenyum lalu menerima plat itu. Di lain sisi, Juve sudah terbangun dari tidurnya. Kemudian, dia keluar kamar lalu mencari keberadaan Xiun. Di sana, dia pun menemukan Xiun yang sudah menunggunya. Juve pun mengajak Xiun ke suatu tempat. 我愿与你待在这里。我有东西要送给你。户外水。 我
Hingga pagi tiba, Juve membawakan hadiah yang dijanjikannya kepada Xion. Di sana, dia pun merasa aneh karena Xion tidak berada di kamarnya. Tidak berselang lama, Nona Wu datang ke sana dan memberitahukan Juve kalau Nyonya Li meminta mereka turun gunung untuk membeli obat. Oke, sampai di sini dulu alur cerita Legend of Fei bagian ke-8. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga akhir cerita. Sampai ketemu lagi di seri selanjutnya. See you.